Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir dalam acara konferensi pers secara virtual. Mudah-mudahan masukan-masukan yang atau pesan-pesan yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Sama-sama kita ketahui bahwa kondisi hari ini, kondisi pandemi yang berlangsung begitu panjang, yang kita ragu kapan ujung pangkalnya bisa berakhir. Tapi di ujung ini kita tetap optimis bahwa pandemi ini akan berakhir dan kita akan memasuki saat-saat yang membahagiakan. Kita ketahui bahwa timbul kontroversial, timbul pemandangan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal menyongsong pilkada pada akhir tahun 2020 ini. Maka sebab itu kami memberikan judul konferensi pers pada kesempatan ini adalah abaikan resiko kemanusiaan, jatuh korban jiwa. Pilkada di tengah pandemi COVID adalah kejahatan kemanusiaan. Pelajaran Pilpres 2019 tanpa COVID yang timbulkan 800 lebih korban jiwa KPPS. Dan ini kami mencoba untuk mengingatkan pada kita semuanya bahwa pilkada ke depan ini memang harus diperhatikan dengan seksama dan hati-hati. Kalau keputusan salah mengambil sikap dan kebijakan, maka kita mengkhawatirkan peristiwa-peristiwa lama KPPS 2019 ini akan berulang dan kita tidak pernah mengambil pelajaran dari sejarah ini. Dan sebab itu akan disampaikan oleh rekan saya Dr. Yogi Prabowo, SPOT, salah satu presidium. Kemudian nanti juga akan disampaikan oleh Dr. Arif Rahman, spesialis radiologi. Jadi teman-teman yang sangat kompeten akan menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap pilkada yang akan kita hadapi ke depan. Kepada Dr. Yogi Prabowo, tempat kami silakan. Baik, ya, terima kasih Dr. Ben. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Sarbini, ya, bahwa dalam hal ini kaitannya Mercy harus memberikan pernyataan dan juga saran yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada di akhir tahun 2020 ini terkait dengan situasi yang masih mengkhawatirkan, ya, tentang pandemi COVID ini. Mungkin saya nggak usah mengulang lagi apa yang sudah disampaikan dan juga berita-berita. Ya, kita tahu semua bahwa angka kasus positif di dunia ini sudah lebih mencapai 30 juta. Dan di Indonesia sendiri sudah hampir menyentuh angka 300.000, yaitu angka 282.000. Dengan angka kematian yang juga sudah mencapai lebih daripada 10.000 orang. Nah, tentu saja dari hari ke hari kita amati, kurva pertambahan positif ini masih belum menunjukkan angka penurunan ataupun perbaikan. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi bukan hanya terkait dengan masalah risiko penularan, tetapi juga kita harus belajar dari Pilpres 2019 yang tentu saja masih segar dalam ingatan kita. Ya, kita kala itu masih kita catat nih, ya, bahwa Pilpres 2019 ini tanpa COVID, ya, menimbulkan angka kematian lebih daripada 800 KPPS. Sedangkan puluhan ribu itu jatuh sakit dan dirawat.
Ini tolong diperhatikan oleh kita semua, ya terutama dalam hal ini KPU dan pemerintah bisa menjadikan ini catatan penting dan penekanan di dalam mengambil kebijakan. Ya, jadi ini kita betul-betul mesti timbang ya, antara manfaat dan mudorotnya. Dan kita jelas bahwa sekarang aja kita lihat nih, ya, di tengah situasi begini, segala upaya sudah kita lakukan. Bahkan DKI sudah memberlakukan 2 kali PSBB. Ya. Nah ini upaya keras yang harus kita hargai bersama. Ditambah lagi dengan upaya-upaya berjibakunya hampir seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini untuk mengobati pasien-pasien COVID. Ya, jadi tentu saja tiap hari berseliweran di medsos kita berita-berita mengenai bagaimana sibuknya para dokter dan juga rumah sakit dalam menangani pasien-pasien COVID. Juga kita lihat tempat-tempat penampungan untuk isolasi mandiri seperti di Wisma Atlet itu juga sudah hampir penuh dan ini juga harus menjadi catatan penting. Nah, sedikit kita mengingatkan kembali ya kepada kita semua dalam hal ini KPU. Ya, jangan kita lupakan kejadian tahun 2019. Ya, saya detilkan ini ya. Jadi sekitar 800.000 TPS diselenggarakan di seluruh Indonesia dan itu menimbulkan lebih daripada 800 korban jiwa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini banyak spekulasi yang berkembang di kala itu. Ya, tapi tentu saja spekulasi mengenai penyebab kematian ratusan petugas tersebut. Namun yang kasat mata adalah satu, faktor beratnya dan lamanya pekerjaan yang diemban oleh KPPS sehingga menyebabkan kesakitan dan kematian. Situasi ini diperburuk dengan kesiapan penanganan medis yang tidak optimal. Nah, kami menilai di sini Mercy melihat ya, sistem rujukan kegawat daruratan medis yang dipersiapkan belum mampu untuk menangani para KPPS yang mendadak sakit. Nah, banyak nih kami juga melakukan investigasi, banyak KPPS yang mengeluhkan sakit dada misalnya, yang disinyalir sebagai gangguan jantung, lalu dibawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit kecamatan, rumah sakit tipe C, atau bahkan dia tidak berobat atau pulang ke rumah. Nah, namun tidak berhasil diselamatkan karena fasilitas kesehatan tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani gangguan jantung. Nah, ini ya, ini mungkin salah satu penyebab mengapa begitu banyak korban yang jatuh pada saat penyelenggaraan Pilpres 2019. Ini tanpa COVID. Ya. Nah, artinya apa? Artinya sistem kegawat darurat kita, sistem rujukan apabila ada yang sakit, petugas, itu kita belum siap. Nah ini kami juga mewarning betul ya, karena ini menyangkut kehidupan seseorang, yang menyangkut nyawa. Kita harus betul-betul menghargai nyawa satu orang sekalipun agar tidak jatuh kembali ke dalam lubang yang sama, menimbulkan korban. Ya. Nah, oleh karena itu, Mercy menyoroti pilkada yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2020 yang diperkirakan akan digelar melibatkan 600.000 TPS yang akan berpotensi menjadi klaster penularan COVID di seluruh Indonesia. Jadi kita melihat ada dua potensi. Yang pertama adalah potensi penularan COVID, terjadinya klaster pada TPS-TPS yang diselenggarakan nanti. Nah, yang kedua, tadi diperburuk dengan kesiapan penanganan kegawat daruratan yang bisa menimbulkan korban jiwa dan itu sudah terjadi pada tahun 2019. Nah, maka oleh karena itu, Mercy menilai apabila kalau kondisinya masih seperti ini dan memaksakan penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, ini Mercy menilai akan berpotensi menimbulkan korban yang signifikan. Karena dua hal tadi, situasi pandemik yang belum menunjukkan tanda-tanda usai dan ketidaksiapan sistem rujukan kesehatan juga kegawat daruratan. Nah, sebagai catatan juga, ini sebetulnya sudah di warning ya bahwa COVID ini juga sudah menginfeksi
beberapa calon kepala daerah, ketua KPU, dan juga petingginya. Nah, ini harusnya dijadikan catatan bagi kita semua, supaya kita tidak mengabaikan nyawa manusia. Dan apabila ini tetap diselenggarakan, kami khawatir pengabaian nyawa manusia ini adalah merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, dan tentu saja akan menambah catatan hitam bagi KPU yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh karena itu, barangkali nanti akan ada rekomendasi yang akan didetilkan oleh Dr. Arief, Presidium BSI. Saya persilakan, Dr. Arief. Terima kasih Dr. Yogi, Dr. Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu hijau yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada ini berpotensi untuk menjadikan secondary disaster dalam masalah bencana utama yang saat ini masih berlangsung. Indonesia saat ini masih berjuang untuk bagaimana sekedar membuat kurva menjadi flat, menjadi rata. Belum ada tanda-tanda bahwa ini akan mengalami penurunan. Nah, sebagai lembaga yang berperan di bidang penanganan bencana, kami melihat beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kondisi seperti ini masih terus dilakukan tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat secara hukum, bagaimana protokol-protokol kesehatan dilakukan dalam setiap tahapan pilkada, maka tidak mungkin ke depan bahwa nanti pilkada ini bisa menjadi bencana kedua setelah bencana COVID itu sendiri. Nah, fakta yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sampai saat ini tidak ada aturan main yang mengatur bagaimana pemerintah bisa memitigasi kemungkinan terjadinya itu. Bagaimana pemerintah bisa menyiapkan sistem kesehatan di tengah kondisi tenaga kesehatan sendiri yang sudah mengalami kelelahan, baik kelelahan fisik maupun kelelahan mental, sehingga kemudian seandainya betul-betul terjadi kondisi seperti yang tadi kami prediksikan itu, maka semua siap untuk menerimanya. Saran dari kami sebelumnya bagaimana agar pemerintah bisa memisahkan unit-unit pelayanan di mana ada fasilitas yang hanya menangani masalah COVID saja, kemudian di mana ada kemudian fasilitas lain yang tetap berfungsi untuk menangani masalah kesehatan secara umum, masih belum bisa kita lihat dengan baik saat ini. Nah, dengan fakta-fakta itu, maka kami dari lembaga merekomendasikan bahwa pada pilkada yang nanti akan dilanjutkan tahapan berikutnya itu sudah selayaknya untuk ditunda. Karena itu berpotensi untuk menambah angka kejadian baik kesakitan maupun kematian sampai pada kondisi di mana kita bisa menganggap bahwa kondisi pandemik sudah mengalami perbaikan. Yang kedua, rekomendasi dari lembaga adalah menyiapkan sistem rujukan, terutama rujukan kegawat daruratan dan rujukan kesehatan yang memadai sebagai upaya mitigasi agar jatuhnya korban tidak seperti kejadian Pilpres 2019 yang lalu. Kemudian rekomendasi ketiga adalah KPU dan pemerintah agar bisa menahan diri semata-mata demi keselamatan masyarakat anak bangsa sendiri. Dan juga yang keempat, agar kepada KPU mempersiapkan sistem pilkada yang mengurangi pengumpulan massa, mengurangi beban kerja para petugas KPPS maupun petugas PPS, dan KPU sendiri bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan melakukan modifikasi sistem pilkada. Dan ini tentunya harus dikawal dengan aturan dan sanksi yang ketat, sehingga tidak ada pihak-pihak yang melakukan tarik ulur terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Dr. Sabina. Tambahan, Dr. Yogi. Tadi saya sampaikan oleh sahabat saya, Dr. Yogi dan Dr. Arief, bahwa ini merupakan satu masukan yang kami berikan kepada KPU khususnya, di mana polemik yang terjadi pada saat ini bisa diputuskan secara bijak oleh pemerintah, sehingga
peristiwa 2019 ini tidak akan terulang kembali. Sama-sama kita ketahui bahwa pandemi ini membutuhkan kesolidan anak bangsa, membutuhkan kekuatan anak bangsa, sehingga pilkada yang nantinya ini akan bisa terlaksana tanpa menimbulkan korban pada pihak penyelenggara maupun pada masyarakat. Dan selanjutnya mungkin ada tanya jawab atau yang mau disampaikan oleh wartawan kami. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand atau ketik pertanyaannya di chat, nanti akan dibacakan oleh admin dan dijawab oleh salah seorang dari kami bertiga. Kami persilakan. Nggak ada. Silakan. Halo. Ya, Mbak. Assalamualaikum, saya Mimi dari Republika. Pak, mohon maaf kalau misalkan sudah disebutkan, apakah Mercy punya data, misalkan berapa petugas medis yang siap, misalkan nanti pas tahapan pilkada ini ada yang terpapar COVID gitu, ataupun selain COVID juga pastinya ada kesehatan lain yang juga mungkin nanti akan dialami oleh para petugas penyelenggara pilkada ini, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, makasih pertanyaannya dari siapa tadi? Ibu Mimi ya? Iya. Baik, jadi gini ya, kan perkiraan jumlah TPS itu sekitar 600.000 katanya yang akan direncanakan ya. Nah ini kan kalau andaikan bisa nggak sih satu TPS satu dokter, ya nggak bisa, jumlah dokter Indonesia nggak sampai 600.000. Apalagi udah banyak yang gugur nih ya akibat COVID. Itu jadi catatan. Jadi yang penting itu adalah membuat sistem rujukan ataupun sistem penanggulangan kegawat daruratan, di mana yang kita lihat pada Pilpres 2019 tidak dilakukan dengan baik. Nah itu sehingga menimbulkan banyak korban. Ya. Dan ini kita jangan biarkan hal ini. Harusnya upaya mitigasi itu dilakukan secara serius. Nah, apalagi sekarang di tengah situasi pandemi ini ya. Mercy merekomendasikan ya tunda dululah sebentar ini pilkada ini sambil mempersiapkan sistem rujukan kegawat daruratan pada penyelenggaraan pilkada gitu. Jadi itu yang rekomendasikan. Jadi kalau jumlah dokter ya susah. Nah, jadi nggak bisa itu. Jadi belum tentu gini. Apakah ada dokter di TPS itu akan aman? Belum tentu. Ya, kalau dia misalnya nyeri darah, sakit jantung, ya. Ya kalau dia harus dibawa ke rumah sakit yang mempunyai cath lab misalnya, ya. Supaya apa? Supaya bisa segera ditolong. Kalau dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit kecamatan, belum tentu dia selamat. Jadi itu yang namanya melakukan triase. Ya, jadi kasusnya apa, dirujuknya ke rumah sakit yang tepat, yang mempunyai fasilitas yang tepat. Nah, kami nggak lihat sistem ini dibangun ya pada pilkada ataupun pilpres sebelumnya. Ya. Dan pilpres 2019 ini menjadi catatan hitam dalam penanganan korban-korban ataupun penanganan kegawat daruratan. Saya kira mungkin dari rekan-rekan ada yang mau nambahkan. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Mimi. Jadi potensi yang dihadapi saat ini relatif lebih homogen dibandingkan dengan resiko yang pernah dihadapi oleh para petugas KPPS yang lalu, bahwa saat ini yang kita takutkan adalah bagaimana dengan pengabaian physical distance itu kemudian banyak anggota masyarakat yang tertular COVID dan kemudian menimbulkan masalah baru, klaster pilkada dan sejenisnya
dalam semua tahapannya, bukan hanya saat di pemungutan suara. Kita sudah melihat akhir-akhir ini banyak terjadi pengumpulan massa, baik dalam aktivitas konser misalnya menjelang pilkada, baik dalam hal pemaparan pendapat. Nah, itu juga potensi untuk terjadinya penularan karena sekali lagi ada pengabaian protokol kesehatan di mana yang paling utama adalah physical distancing tidak dijaga, kemudian juga penggunaan masker dan juga mungkin cuci tangan juga diabaikan. Nah, jadi tidak semata-mata saat pemungutan suara hari H saja, tapi dalam setiap prosesnya selalu ada, dalam setiap tahapan pilkada itu aktivitas yang di dalamnya itu selalu memiliki potensi risiko penularan terhadap COVID ini. Nah, jadi bahaya yang kita hadapi sebenarnya sama, COVID. Plus dengan bahaya yang kemarin sudah kita ketahui terjadi pada petugas, yaitu adanya risiko serangan jantung, adanya risiko serangan kardiovaskular lain seperti stroke, dan lain sebagainya. Yang itu akan semakin menambah beban maupun potensi mortalitas bagi petugas-petugas yang akan bekerja. Dan saat ini tentunya bukan cuma petugas, tapi masyarakat juga nantinya akan menjadi korban. Dan ketika misalnya outbreak-nya semakin banyak, tentu kondisinya akan semakin suram karena bisa jadi terpaksa PSBB yang seperti PSBB di Jakarta akan semakin diperketat sehingga tentu laju perekonomian juga nanti akan semakin terhambat. Itu concern dari kami. Terima kasih. Dr. Sarbini? Ada lagi? Puas nggak jawabannya tadi? Ada yang mau tanya lagi? Silakan dari Pak Kausar Bobi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kausar Bobi. Saya Kausar dari medcom.id, Pak. Izin nanya, Pak. Terkait dengan kalau berkaca pada Pilpres tahun lalu itu, mungkin saat ini kalau misalkan pilkada jadi dilaksanakan ya, Pak, daerah mana saja sih, Pak, yang perlu adanya penguatan tambahan terkait dengan fasilitas kegawat darurat ini? Dan kalau saran atau rekomendasi dari Mercy ini, apakah hanya untuk penguatan kegawat darurat saja atau ada lagi? Terus ketiga, kalau memang pilkada ini jadi dilaksanakan, dari Mercy sendiri, apa Pak dukungannya? Dari petugasnya kah atau kesiapsiaganya seperti apa? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak, saya Pak Bobi ya. Iya. Kausar Bobi. Jadi apa namanya ya? Ini harus dipersiapkan di semua provinsi ya. Apalagi kan kita lihat, kita mesti lakukan ini dulu, penilaian dulu. Sejauh mana kesiapan fasilitas Vaskes yang ada di provinsi tersebut. Nah, tadi seperti contoh misalnya penyakit jantung. Itu kalau menurut hemat kami, dia tidak bisa ditangani di rumah sakit yang levelnya di bawah rumah sakit tipe B. Jadi minimal tipe B. Tipe B pun belum tentu dia punya cath lab. Ya, dia harus ke tipe A. Yang harus ada dokter jantungnya. Ini baru salah satu contoh penyakit. Belum penyakit lain, misalnya stroke. Ya, ini juga bisa terjadi karena kelelahan tadi, kecapean. Ya. Belum ada faktor-faktor lain yang juga akan memperberat seperti COVID. Nah, intinya begini. Jadi sebelum kita evaluasi dulu kesiapan sistem penanganan medis kegawat daruratan dan sistem rujukan apabila terjadi kesakitan pada bukan cuma petugas ya, bisa petugas, bisa juga peserta pilkada ataupun siapa saja yang ada di situ, karena kesakitan itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, jadi harus betul-betul diukur ya. Kemudian juga dilakukan upaya mitigasi. Ya, kalau kita sudah menilai, ini kan artinya kita menilai risiko. Kalau Vaskesnya kurang, itu resiko. Nah, yang kedua risikonya adalah pola penyelenggaraan pilkada yang seperti kemarin itu menimbulkan risiko yang signifikan dan itu sudah terbukti ya pada Pilpres tahun 2019. Ini jangan diabaikan begitu saja. Ya. Ini harus kita gali, kita cari upaya mitigasi yang sesuai. Nah,
Sebetulnya kalau Mercy kita bisa merekomendasikan menyelenggarakan pilkada, kita mesti lihat sumber daya apa yang ada di situ. Ya, ada tenaga medis apa, ada dokter apa, rumah sakitnya tipe apa. Kita mesti lihat. Ya. Dan itu kami belum lihat ada yang melakukan evaluasi dan pemaparan ke arah situ. Ya. Supaya bisa memberikan jaminan bagi masyarakat akan keselamatan, akan keamanan penyelenggaraan Pilkada 2020. Saya kira demikian Pak Bobi Koster. Dr. Arief, Dr. Ben. Demikian barangkali jawaban yang bisa kami sampaikan. Ada yang terlewat nggak? Enggak ya? Yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Nanti bacain ayat dari Bu Satya. Ayat dari Bu Satya. Baik, terima kasih kepada rekan wartawan yang telah menghadiri konferensi pers virtual dari kami. Mudah-mudahan masukan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan pihak yang terkait bisa memperhatikan dengan sangat saran-saran kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.